Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hati kami sepenuhnya kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Masih berdiri sebentar ya. Oke. Siapa yang datang pingin ngalami Tuhan, pingin sesuatu yang berbeda pagi hari ini, siang hari ini, rasa haus dan lapar kita akan Tuhan, ini akan membuat hadiratnya itu real, manifestasi. Tuhan itu omnipresent, ada di mana-mana. Tuhan yang ada di mana-mana tidak melakukan apa-apa. Dia ada di jalanan, dia ada di terminal, dia ada di tempat pelacuran, bahkan di diskotik. Tuhan tidak lakukan apa-apa. Tapi ketika hadirat Tuhan yang dimanifestasikan itu, dia akan membuat Saulus menjadi Paulus, diubah Tuhan. Hadirat yang dimanifestasikan itu akan menjamah hati kita, mengubah hidup kita, membuat kita ngalami Tuhan secara pribadi. Kerinduanmu dan kelaparanmu hari ini harus lahir karena pingin ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan. Bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi pingin ngalami Tuhan. Tutup mata. Maralah bahana masih. Makara bahana mandoro boto bokose. Ini mi piepe koromondo posande konamata papar. Ipiri pia mamata kahana mandara batapakana. Ini mendere bete pepe piane mende koso kono mondoro boto. Ipaka naramande kene mete pepe piana mande kosa. Ipiki uno moto botaka narala batapakan naraba. Ini rebete pekene mende besendere mete pepe. Makara la mandoro boto no moto. Makere pepe pekene me pepe siene mete pepiana. Mandara namata pakara la batapakan naraba shek. Ini rebeke pekiana mandara namata pakara la bakashana. Sembah dia. La
sedang turun dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini dijamah Tuhan. Pengurapan-Mu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Nikmatin Tuhan. We love you. We praise you. We love you. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. So, main yang kalem sekarang. Yes. Nikmatin Tuhan. Ada seperti urapan yang sedang turun mengalir. Nikmatin itu. Seperti gelombang sekarang turun. Now in Jesus name. Aku berdoa di pengurapan-Mu sedang turun. Jamah satu persatu dalam ruangan. Rabakan nama sekene mendere nemedene. Nemedene. Nikmatin Tuhan. We love you. We praise you. We adore you. Terus Tuhan tetap main di string yang kalem saja. Aku berdoa Tuhan, Engkau dikasih di ruangan ini. Lawat umat-Mu, penuhi mereka dengan hadirat-Mu. Puaskan mereka dengan Kau Tuhan. Dalam nama Yesus. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, diberikan Tuhan korban pujian. Kau saja yang layak. Yesus Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi. We love you, we love you, we love you. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian.
Terima kasih Tuhan. We love you, we love you, we love you. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami mencintaimu Tuhan. Kami mencintaimu Roh Kudus. Kami mencintaimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Dan kami berjanji semuanya buat Raja kami yang Maha Mulia. Buat Engkau saja Tuhan. Buat Engkau saja. Terima kasih buat siang hari ini. Dalam nama Yesus. Yang diberkatin Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Tetap main di seteringnya. Ngerasain apa? Ada yang badannya agak panas, ngerasain panas, gemetaran? Ada nggak? Lu sudah makan makan belum ini? Ada yang ngerasain situ siapa? Ngerasain? Ngerasain gelombang. Coba taruh tangan kananmu yang ngerasain, taruh di dadamu. Nyembah lebih enak dibanding khotbah. Kalau saya disuruh milih, saya lebih milih nyembah Tuhan. Tutup matamu. Aku berdoa Tuhan. Ada orang-orang di sini yang sedang Kau berurusi hatinya Tuhan. Engkau sedang jamah dia. Aku berdoa sekarang urapan itu sedang turun. Sekarang mengalir. Sekarang mengalir. Bicara kepada mereka ini Tuhan, bahwa Engkau sedang berurusan dengan hidupnya. Makasih Tuhan. Jamah. Sekarang aku berdoa pengurapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semuanya buat Engkau saja. Dalam nama Yesus. Amin. Maunya nyembah terus ya. Ibu ngalamin apa Ibu? Ketemu Tuhan. Ibu ya. Enak. Ketemu Tuhan itu lebih enak dibanding ketemu masalah. Tapi yang jadi masalahnya, kita sering ketemu masalah daripada ketemu Tuhan. Tapi kita harus memilih untuk ketemu Tuhan setiap hari. Amin. Kehidupanmu akan berbeda kalau kita memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Pasti berbeda. Kekristenan itu bukan sekedar ibadah. Kalau Bapak Ibu sering dengerin khotbah saya di YouTube, cari di YouTube ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya sering ngomong seperti, kalau kita ketemu Tuhan, ngalami Tuhan, yang di dalam hatimu yang diubah. Tetapi orang berusaha merubah yang di luar, penampilan luarnya, sehingga kekristenannya menipu, palsu, fokusnya pada diri sendiri, melakukan segala sesuatu hanya coba untuk kelihatan baik di hadapan orang, padahal hatinya busuk dan jahat, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan kayak gitu. Tuhan lebih tertarik dengan hatimu daripada apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu kerjakan. Kita bisa melakukan seluruh kegiatan rohani hebatnya kayak apapun juga, khotbah, kasih persembahan, kasih hidupmu untuk pelayanan, tapi kalau dalam hatimu busuk dan jahat, tidak berkenan sama sekali di hadapan Tuhan,
Ini yang penting. Makanya kekristenan bukannya sekedar ibadah. Kalau kristenan sekedar ibadah 2 jam kayak begini, apa nilainya? Kekristenan ada 24 jam sehari bergaul dengan Tuhan. Manifestasinya dari karaktermu, kelakuan, sikap berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Itu orang Kristen. Kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kenapa disebut Kristen? Kristen bukan agama. Dia ngikutin gaya hidupnya Yesus. Orang Kristen hari ini bukan menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Orang nek melihat kelakuannya orang Kristen. Mulutnya nyembah Tuhan, hatinya busuk dan jahat, penuh kepahitan. Perbuatannya tidak berkenan sama sekali. Bagaimana mungkin orang model kayak menjadi berkat di hadapan Tuhan? Di Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Kalau kita menjadi milik Kristus, kita menerima semua janji Tuhan yang dijanjikan kepada Abraham itu jadi bagian kita. Orang ngejarnya janji lah. Janji Tuhan terhadap Abraham itu jadi hak kita loh hari ini loh. Makanya nggak usah alergi dengan kelimpahan. Orang Kristen harus diberkati. Kalau nggak diberkati, bagaimana bisa memberkati orang miskin? Bagaimana bisa ngasih makan orang susah? Kalau saya ngomong tentang berkat, bukan berarti saya minta uang Bapak Ibu. Tapi itu jatah yang Tuhan beri sama kita. Ada bagian yang Tuhan kasih, dan ada bagian yang harus kita lakukan. Tahu nggak? Apa yang menjadi janji Allah atas Abraham yang menjadi hak kita hari ini? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Coba sekarang buka di Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini orang cari kok, pengen gede, pengen jadi nomor 1, pengen dilihat orang, pengen dilihat keren, pengen diakuin orang. Ini semua orang cari kan, orang dunia cari kan kayak gini. Betul apa enggak? Ini dijanjiin Tuhan jadi hak milik kita loh. Tapi ada bagian lain yang harus kita lakukan loh. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau. Semua orang senang diberkati. Ibu senang kan dapat transferan dari suaminya 1 miliar buat belanja tas Christian Dior. Senang kan? Jalan-jalan ke Singapura, happy-happy. Senang, semua orang senang. Semua orang pengen diberkati loh. Dan ini jadi bagian kita loh. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Siapa yang gak ingin terkenal? Jadi viral bukan karena melakukan hal yang bodoh, tapi viral melakukan kebaikan. Siapa yang gak ingin dari sini memberkati banyak orang? Tetanggamu sakit, doain, orang lumpuh tiba-tiba berjalan. Siapa yang gak ingin? Langsung viral nanti. Lu hebat nih orang dipakai Tuhan. Semua orang pingin jadi terkenal. Orang dunia pun lagi ngejar terkenal. Dikasih wadahnya lagi. Ibu-ibu tahu TikTok kan? Yang goyang-goyang itu. Kalau mau pingin viral, goyang-goyang di sana. Langsung viral. Tapi itu bukan tujuan kita. Namamu masyhur, engkau menjadi, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat loh. Ini bagian kita loh. Ada proteksi, ada penjagaan, ada pemeliharaan Tuhan yang powerful sekali. Amin. Ayat di Galatia pasal yang ketiga 29 tadi ngomong begini, jikalau kamu adalah milik Kristus, katakan milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Coba sekarang buka di Galatia 5:24. Ini dua hal yang berbeda. Berkatnya dijanjikan jadi hak kita, tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Berkat bukan jadi tujuan utama, tapi menjadi serupa segambar dengan Tuhan, itu yang jadi tujuan utama dalam kehidupan kita. Amin. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. This real. Kekristenan adalah pikul salib sangkal diri mati daging. Apa yang dimatiin? Karaktermu yang buruk, jahat, negatif, yang gampang kepahitan, gampang tersinggung, merasa benernya sendiri, merasa pintarnya sendiri. Itu yang perlu dimatiin tuh. Cium bau daging kebakar kayaknya nih. Haleluya.
Senyum dulu dong. Oh, kelihatannya tegang bang. Kekristenan adalah perjalanan pikul salib, sangkal diri, mati daging setiap hari loh. Kalau kita jadi real, jadi orang Kristen, jadi miliknya Kristus, kita harus belajar tiap hari matiin egomu, amarahmu, emosimu, rasa mindermu, rasa gak berhargamu. Orang yang pernah dilukai di masa lalu dan ingat-ingat terus tuh, perlu disangkal diri, pikul salib, matiin daging itu. Karena semua perbuatan daging itu gak bisa didoain gembalamu ditengking, gak bisa. Ada bagian yang bisa ditengking dan ada bagian yang kita sendiri harus pikul salib, matiin daging kita. Banyak orang Kristen berpikir kalau udah gereja sudah masuk surga, haleluya, bisa melakukan segala ini dan itu tanpa peduli dengan Tuhan. Padahal kita sendiri adalah miliknya Kristus. Kita ini miliknya Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bertahta. Tahu gak Bapak Ibu kenapa Tuhan mau hati kita? Karena Dia mau jadi satu-satunya yang memerintah hidup kita ini loh. Dia bertahta, berkuasa, ngontrol dan mengendalikan. Supaya apa? Tujuan Allah itu digenapi dalam diri kita. Tapi kebanyakan orang dipimpin oleh marahnya. Suami istri ngomong gak cocok sedikit teriak histeris, marah kok. Bagaimana mungkin bisa dipimpin Roh Kudus kayak begitu? Dipimpin emosinya, meledak-ledak gak terkontrol. Mulutnya ngomongnya busuk dan jahat. Ini banyak ditemui orang Kristen loh. Kalau di sini hidupmu nggak berubah, tambah hari tambah kenal Tuhan, ada yang salah dengan hatimu. Ambil keputusan hari ini bertobat, kenal Tuhan. Perjalanan dengan Tuhan itu perubahan setiap hari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan hahaha makan sana sini, pesta pora dan segala macam, kelakuannya jahat di luaran sana. Banyak orang datang ke gereja haleluya, haleluya, tapi hatinya busuk dan jahat kok. Tapi Tuhan mau cari orang yang hatinya murni di hadapan Tuhan. Orang-orang kayak begini loh, yang bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang memberi hatinya penuh kepada Tuhan, sepenuhnya, bukan dirinya yang memimpin, tapi Tuhan yang mengendalikan, orang itu baru bisa dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus, baru Tuhan bisa memanifestasikan kuasanya, otoritasnya, dan mempercayakan berkat tadi loh. Bagaimana mungkin orang yang tamak serakah bisa dipercayakan berkat agar menjadi milik dia? Dia jadi orang yang tamak loh. Fokusnya pada dirinya sendiri loh. Apa-apa fokusnya aku, diriku, dan saya. Doa pun jadi egois. Yang didoain pertama kali fokusnya diri saya. Pokoknya aku harus diberkati, aku harus dipulihkan. Loh, doa kayak begitu tuh nggak salah. Tapi itu masih belum dewasa. Kalau kau dewasa, doamu nggak hanya sekedar minta, tapi Tuhan, aku mau, aku kenal hati. Kau mau apa lagi dari hidupku? Ambil semuanya. Aku persembahkan buatmu. Orang jadi miliknya Kristus. Kita nggak punya lagi hak loh. Melakukan apa-apa harus tanya Tuhan dulu. Dengar suara Tuhan. Kalau Bapak Ibu pengen sukses dan berhasil, sisa umur kita ini yang dipercayakan Tuhan, kita mau habisin untuk menyenangkan Tuhan. Saya baru umur 45 tahun. Saya muda. Saya bilang sama istri saya, kita mau habiskan sisa umur kita, Hani, saya bilang, Hani, kita mau habiskan sisa umur kita untuk nyenangin Tuhan. Udah, kita mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan saja. Wes gak terlalu pusingin pikir sendirilah. Buat apa? Cukup kita buat makan cukup, buat bayar IPL cukup, buat bayar maintenance cukup, buat bayar ini itu cukup, sisanya kita mau pakai untuk nyenangin Tuhan. Hidup yang ada ini kita harus pakai untuk nyenangin Tuhan. Dan dimulai harus hatimu yang jadi korban persembahan. Hati ini perlu diremukkan Tuhan. Kalau kau nggak diremukkan lewat proses, kau nggak akan jadi orang yang bisa ngikutin apa yang Tuhan mau. Dagingmu yang ngontrol, emosimu yang mengendalikan, arahmu, amarahmu yang menguasai hidup. Berapa banyak orang dari sini kalau disinggung sedikit marah. Kalau di sini kan nggak ketahuan, nangis semua nyembah Tuhan, gemetaran kayak Bunda Maria semua, kudus, suci, tak bercacat celah. Coba lihat pembantumu nanti melakukan hal jelek, sopirmu melakukan hal yang menyebalkan, pegawaimu nilep uangmu, temenmu gosipin, apa reaksi kita? Real, bereaksi seperti Kristus. Itu loh bagian yang busuk di dalam diri kita ini yang harus disingkirin. Jangan pernah izinkan kekotoran apapun, kedagingan dalam bentuk apapun masih nempel dalam diri kita. Kita kan mau berikan hidup kita sepenuhnya untuk Kristus. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginannya.
Bagaimana ibu-ibu kalau diajak ke mall, ngelihat merek LV? Kan ada ibu-ibu seneng kayak gitu kan? Iya nggak apa-apa kalau ada duit beli, pakai. Apakah bisa menahan diri? Bagaimana kalau suamimu ngomong-ngomong ketus, dinyakitin? Bisa nggak kamu bisa senyum? Honey, I love you. Bisa? Loh, udah sarapan belum sini? Halo? Ya coba. Kalau suamimu tiba-tiba nyebelin, ngomongnya kuat terus jahat, nyakitin, apalagi suami yang nggak bertobat, apa reaksimu? Sayang, cinta, gula madu, rayon pulau kelapa, I love you. Atau tiba-tiba mukamu berubah, tahu, Tuhan kalau perlu kirim malaikat dia centil dia. Apa reaksi hatimu? Loh, reaksi hati ini penting. Reaksi hatimu benar di hadapan Tuhan itu perlu proses. Namanya mati daging, pikul salib, sangkal diri. Banyak orang kalau ngadepin masalah nangis, jerat-jerit nyalain Tuhan, cari kambing hitam. Harusnya tersenyum bahagia ngadepin masalah. Lah orang ngadepin masalah lu suruh bahagia tuh kamu mesti belajar pikul salib, sangkal diri, mati daging loh. Tapi pada kenyataannya kan kita kalau disakitin orang aja langsung nangis kan. Ibu-ibu kalau suaminya ngomong ketus gitu, langsung masuk kamar. Loh, sayang kenapa kamu? Gak apa-apa. Sayang kenapa? Gak apa-apa. Kamu gak ngerti perasaanku. Seringkali hati ini loh susah dikendalikan kan. Kayaknya kudus semua di sini ya. Seringkali reaksi kita salah kan ketika hadapi masalah. Kalau reaksi kita salah, hasilnya ke depan pun akan salah. Jadi hidup kita ini sepenuhnya untuk Kristus. Apapun yang kita mau kerjakan, apapun yang kita lakukan, karena miliknya Kristus, kita tanya dulu Tuhan dong. Tuhan, aku mau izinkan Engkau menguasai hatiku sepenuhnya. Karena kalau Engkau gak menguasai, dagingku yang menguasai. Nah, ujungnya hidup kita akan kacau dan berantakan. Pada prakteknya semua kekacauan yang kita perbuat, yang kita lakukan karena kita ngambil keputusan semau kita sendiri tanpa izin Tuhan. Dan ujung-ujungnya nyalain Tuhan, terus nyalain orang lain. Yang kurang ajar siapa kira-kira? Tetap setan kan? Kitanya nggak sadar diri bahwa kita yang kurang ajar sebenarnya. Amin. Ini bapak ibu ini tertegun atau apa ini? Hah? Kalau mau sukses dan berhasil dari segala apapun yang bapak ibu ingin lakukan, nempel sama Tuhan, dengerin dia ngomong dan lakukan. Yang jadi masalahnya itu dengerin suara Tuhan itu kan susah. Wong kita ke airport aja ada suara musik jedak jeduk. Terus di rumah ada suara TV, dibikin bising begitu rupa, terganggu, supaya kita nggak bisa konsentrasi dengerin suara Tuhan. Belum lagi ada suara dagingmu. Ngapain sih kamu kayak begitu? Oh, dia sudah nyebelin, ngapain sih kamu maafin? Nanti dia kurang ajar. Nanti begini. Siapa yang pernah mengalami kayak begitu? Tuhan ngomong suruh ngampuni. Nanti kalau diampuni dia kurang ajar. Ada pernah ngalami kayak begitu? Padahal Tuhan suruh ngampuni loh. Ada suruh kata minta maaf aja berat loh. Ada orang yang susah untuk minta maaf. Kenapa susah minta maaf? Karena terlalu ego, harga dirinya terlalu tinggi. Ini ada suami-suami yang susah minta maaf sama istrinya bertobat loh. Atau istri yang susah bilang minta maaf sama suami juga harus bertobat. Karena terlalu ego. Sehingga yang didengar suara dagingnya. Kita kan mau dengar suara Tuhan. Kita kan mau nikmatin semua janji Tuhan dalam kehidupan kita. Lu Tuhan tuh janjikan sama kita tuh harusnya digenapi loh. Bagian kita. Kita harus melakukan seperti yang dia mau loh. Jangan mentang-mentang jadi orang Kristus terima segala sesuatunya, amin, diberkati. Nyatanya gak semua orang Kristen diberkati kok. Nyatanya banyak orang Kristen yang kacau hidupnya. Melarat, miskin, menderita juga banyak kok. Bahkan udah pelayanan berzina juga banyak. Kenapa kok bisa seperti itu? Dia gak mau pikul salib sangkal diri. Dia gak mau dedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Hatinya untuk Tuhan. Ini hati untuk Tuhan. Makanya harus diizinkan semua yang busuk, jahat di dalam hati kita dicabut sampai ke akar-akarnya. Amin. Coba buka Mas, turunin sendiri, kasih senyum dulu sebentar. Kelihatannya tegang-tegang ini kan enggak enak. Ya kan cantik-cantik semua nih ibu-ibunya nih.
Ini khotbahnya agak pedes soalnya. Sekarang buka di Roma 8 ayat 5 sampai 10. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Kekristenan kita itu harusnya dipimpin Roh Kudus. Tapi lah orang Kristen itu dipimpin daging, ketahuan dari kelakuannya, dari sifatnya, dari perbuatannya, dari apa yang dilakukan, apa yang diperbuat. Ketahuan sekali bahwa dipimpin daging. Mau dirinya nonjol, mau dirinya diakuin orang lain, dirinya kelihatan hebat. Itu perlu belajar mati daging. Orang Kristen semakin kenal Tuhan, karaktermu menjadi sama seperti Tuhan. Semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu udah rajin dengar khotbah, pendeta A, pendeta B, pendeta gemuk, pendeta kurus, pendeta setengah gemuk, pendeta gundul, pendeta gondrong, udah ratusan khotbah didengerin tapi kelakuanmu nggak berubah, sikapmu nggak berubah, ada yang salah. Yang salah bukan pendetanya, hatimu yang salah. Perlu berubah, bertobat. Karena semakin hari harusnya kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan kok. Katakan serupa. Segambar dengan Tuhan. Apanya? Jenggotnya, rambutnya, yang kayak orang Persia gitu. Karaktermu, kelakuanmu, sikapmu, tindakanmu, keputusanmu. Saya berdoa langsung dites nanti keluar. Ketemu istrinya langsung, wah, reaksimu apa? Atau suami, atau anak, atau siapapun juga. Nanti dites. Firman ini tidak akan ngerti sampai kedalaman batinmu, sampai kau ngalamin sendiri. Dan itu harus dites dan tidak enak. Ujungnya kamu akan menikmati kebaikan yang Tuhan janjikan. Daging ini harus dimatikan. Jangan pikir kalau ikut Tuhan itu pakai seruling terus naik mobil mewah, terus naik jalan tol terus. Kadang kita diizinkan ngalami hal buruk. Kayak ibu tadi ngalami hal yang tidak dipikir. Divonis dokter harus mati, tapi kenyataannya Tuhan sanggup ubahkan. Artinya Tuhan belum selesai dengan hidupnya. Dan Tuhan juga belum selesai dengan hidup kita. Kalau sudah selesai lewat kemarin, yang parah-parah itu, yang tetangga kita banyak yang lewat itu. Tiap hari kita dengar orang meninggal di sekitar kita 6, 7, 8 orang. Nyatanya hari ini kita masih hidup, senyum, makan bakso, makan soto, makan rawon, makan pecel dan lain sebagainya. Bahagia sekali loh. Apa kira-kira Tuhan belum udah selesai dengan hidupmu? Tuhan masih mau berurusan dengan hatimu. Hatimu yang diurusin dulu. Harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal dari daging, hal daging. Kenapa? Kelakuannya ketahuan, sikapnya ketahuan, kata-katanya ketahuan. Boleh sih datang ke gereja, tapi kelakuannya busuk dan jahat. Hidup di dalam daging. Dan orang hidup dalam daging, ujungnya akan kebinasaan. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Di Kolose jelaskan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Tapi pada kenyataannya kita selama tinggal di bumi masih mikirin perkara yang di bumi ya. Saya pun juga memikirin perkara yang di bumi, tapi bukan yang utama dan terutama. Bapak Ibu kerja, saya juga kerja loh. Bapak Ibu dagang, saya juga dagang loh. Tapi pikiran saya bukan sepenuhnya di sana. Hati saya untuk Tuhan. Karena saya bukan hamba Tuhan yang full timer di gereja. Saya pedagang. Tapi fokus saya bukan hanya sekedar cari duit, cari keuntungan. Hidup saya persembahkan buat Tuhan setiap hari. Jadi korban. Supaya ketika saya berdagang jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Pak, saya sibuk kerja, saya sibuk ini. Orang itu tergantung prioritasmu di mana. Di mana kita prioritaskan, di situ kita lebih banyak waktu kita luangkan. Kan terbukti hari ini, selama ini lebih banyak waktumu buat Tuhan atau buat handphone, buat media sosial. Kan ketahuan prioritasmu di mana ya. Sungguh mencintai Tuhan, orang mencintai Tuhan. Bapak dulu waktu naksir sama ibu, lebih banyak waktunya untuk datang kan. Nih Pak, jauh pun disamperin kan, hujan-hujan pun disamperin kan. Bawain mertua martabak malahan, deketin. Kalau nyetir maunya kalem-kalem, dicari jalan-jalan macet. Ayo, yang senyum-senyum pernah kan ngalami kan? Yang ngomong pernah ngalami. Jalan sini macet, nggak apa-apa, kita muter aja biar kita deket ngobrolnya. Lu orang cinta itu seperti itu loh. Lu kadar cintamu sama Tuhan seperti apa hari ini? Berapa banyak waktumu diluangkan buat Tuhan? Real kamu mencintai Tuhan? Kan
ketahuan dari praktek hidupmu hari-hari, lebih banyak waktumu di mana? Hatimu nyantolnya di mana? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati kita mikirin siapa? Real Tuhan menjadi yang utama dan terutama. Bukankah hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu? Tapi pada kenyataannya Tuhan bukan lagi menjadi yang utama. Hal lain. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita kalau hati kita masih mencintai yang lain selain Tuhan? Ada yang mencintai pekerjaannya, mencintai suaminya, mencintai istri, mencintai anaknya lebih daripada Tuhan. Kacau nanti, bikin trouble nanti. Harus diluruskan kembali nih hidup nih, supaya semakin waktu-waktu yang kita mau lalui ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau tidak, hidup kita akan menjadi sama terus dari tahun ke tahun. Saya sering ngomong begini, Bapak Ibu nanti buka dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, semua tokoh yang ditulis di dalam Alkitab, yang muncul ke permukaan, dia bayar harga mahal di hadapan Tuhan. Komitmennya, cintanya sama Tuhan itu luar biasa. Semuanya harus melakukan lebih di atas rata-rata. Bagaimana mungkin hidup kita mau dipakai Tuhan terus kita lakukan yang sama dengan orang lain? Orang nggak bisa melihat ini orang Kristen atau bukan sih? Kok kelakuannya kayak begitu, kok mulutnya kayak begitu? Ngelihat status sosial, siapa sih nggak level sama gua? Siapa kamu memangnya? Orang harus tunduk sama rebah karena hadirat. Biarin aja, Bu. Hati ini harus murni di hadapan Tuhan. Harus semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau tidak, kekristenanmu menipu. Kamu coba nipu Tuhan dengan penyembahan, tapi kelakuanmu tetap busuk, nggak mau bertobat. Kamu kasih persembahan yang kelihatannya gede. Kamu bisa ngomong manis dengan orang, tapi hatimu penuh kepahitan dan luka batin. Ketus ngomong sama pasangannya aja, ngomong sama suaminya ketus. Saya berdoa di sini tidak ada ini manis semuanya ibu-ibunya. Haleluya. Ini suaminya pasti bahagia semua karena di sini ibu-ibu yang luar biasa. Menghidupi Amsal 31 semua. Nggak ada yang amin. Belum makan ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Real kekristenan kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya. Bukan daging kita, bukan ego kita. Kalau di sini ada orang yang gampang tersinggungan, gampang. Ada yang gampang tersinggungan? Nggak ada ya. Nggak bertobat semua kayaknya. Nggak perlu dikotbahin juga kayaknya, karena udah bertobat semua. Ada yang gampang marah, gampang sensitif telinganya. Kalau dengar orang ngomong, kepikiran terus. Dengerin baik-baik. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang. Hidup kita ditentukan oleh janji Tuhan. Amin. Gak usah pusing dengar kata orang. Gak usah pusing dengar kata orang yang gak kenal Tuhan. Katanya tahun depan akan tahun kegelapan. Saya bilang dengerin baik. Tahun 2022 kita bayar harga pikul salib mati daging sangkal diri. Tahun 2023, 2024, 2025 kok akan dipromosi Tuhan. Amin. Amin. Tidak usah pusing, nggak usah takut. Karena kita, hidup kita ini selaras dengan firman, berjalan dengan firman, tidak ditentukan oleh orang lain, dengan kata-kata orang lain, dengan pemikiran orang lain. Kita ditentukan oleh janji Tuhan yang ditetapkan atas kehidupan kita. Bahwa kita adalah milik Kristus, kita memiliki berhak menerima janji yang dijanjikan Abraham buat kita. Amin. Pingin apa enggak? Amin. Yang kenceng dong. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bukankah yang kita mau kejar adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan? Dari semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan ini, tujuannya satu, supaya kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Suatu hari kita akan menghadap Tuhan. Semuanya di sini akan menghadap Tuhan. Kita mempertanggungjawabkan dari semua yang kita lakukan, yang kita perbuat selama di muka bumi ini. Tidak ada yang terluput satupun. Hari ini bisa melakukan hal sembunyi-sembunyi di depan pasanganmu, di hadapan gembalamu, di hadapan pendetamu, di hadapan orang lain. Tapi di hadapan Tuhan kita nggak akan bisa lari dari hadapan Tuhan. Hidup kita tidak akan bisa jauh dari Tuhan, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Kemana aku dapat lari
Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, kata Tuhan. Aku coba ke ujung bumi, engkau ada di sana. Ke dunia orang mati, engkau ada di sana. Terus ngapain kita melakukan hal jahat sembunyi-sembunyi yang kita pikir orang lain gak tahu? Yang tahu kita sendiri. Padahal Bapak Ibu, setiap hari Tuhan menyertai engkau dan tinggal bersamamu. Yohanes jelaskan, Roh Kudus itu turun menyertai kamu. Menyertai artinya di samping kita loh. Kita kemanapun dia ada. Dia tinggal di dalam kita. Amen. Perlu khawatir apa enggak? Enggak. Perlu stres enggak? Enggak. Perlu panik apa enggak? Kenyataannya padahal Tuhan the real manifestasi samping kita loh. Nanti buka di Yohanes pasal yang ke-14. Dia ada di dalam kamu, dia menyertai kamu loh. Allah yang maha perkasa, Allah yang powerful itu loh. Tapi kita kena masalah sendiri, nangis-nangis, disakitin orang lain, nggak terima, berdoa sama Tuhan, Tuhan kirim petir menyambar rumahnya, buat apa? Tadi kan dikatakan, siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Artinya ada pembelaan Tuhan loh. Tapi pada kenyataannya kita disakitin orang, kita coba bela diri, kita klarifikasi, kita mau tunjukkan bahwa kita di kudus, suci, tak bercacat celah, dan kita berkenan sepenuhnya. Buat apa? Kalau ada orang nyaci, maki, nuduh, fitnah, perlakuan buruk, ngomong yang nggak baik sama kita, gosipin kita, kasih senyum aja. Coba belajar senyum. Mana senyum yang paling manis banget? Nanti berhadiah teh manis. Coba senyumnya mana, coba turunin dikit. Aku mau melihat, ini belajar praktek senyumnya tuh di sini. Nanti di rumah kamu kalau di sini nggak bisa senyum, di rumah gimana menghadapi senyum? Coba turunin dulu, turunin Bu, bentar. Ih manis loh Ibu ini, luar biasa. Kita ini belajar firman di sini, prakteknya di luaran sana. Baik pun dengerin khotbah saya enak loh. Nanti waktu kamu menghadapi baru tahu nangis jerit-jeritan sama Tuhan loh. Dan harus mengalami kemenangan. Amin. Gak usah pusing bela diri sendiri. Jalan aja sama Tuhan. Wong Tuhan di pihak kita. Siapa yang sanggup melawan kita? Tapi pada kenyataannya kita ingin balas. Apalagi kalau yang ngomong itu pasangan hidupmu, ngomongnya nyelekit, langsung ditimpali dengan bahasa yang lebih ruwet dan segala macamnya. Sekarang diem aja, senyum aja sama Tuhan. Hei Tuhan, kau mau apa? Mau hatiku ambil, mau perasaanku ambil sepenuhnya nih, ini ambil, tak beri sama kau. Ujung hidupmu akan menikmati semua yang Tuhan janjikan. Janji Tuhan itu akan digenapi, tapi ada bagian kita juga harus melakukannya. Yang kita kejar bukan berkat Tuhan, yang kita kejar adalah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Berkat akan mengikuti. Kita Mazmur jelaskan kok. Kalau kita percaya Tuhan adalah gembala kita, di ujung ayat itu dikatakan dia akan memberikan hidangan di hadapan lawan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Tapi pada kenyataan yang kita kejar apanya? Berkatnya. Buat apa ngejar berkat? Kejar sumber berkatnya. Itu bukan hanya sekedar kejar ibadah, praktek hidupmu 24 jam sehari connect dengan Tuhan. Banyak orang Kristen gak connect hatinya dengan Tuhan kok. Kalau kau connect dengan Tuhan, perkataan punya bobot dan kuasa dan otoritas. Amin. Amin. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar hahaha, tanya firman gak ngerti apa-apa. Rajin ikut ibadah, iya. Sudah umur berapa? 40 tahun. Ikut rajin ibadah, iya. Aku ngadepin masalah begini-begini, nggak tahu, cari pendeta aja. Perlu enggak? Berapa banyak dari sini ya kalau ngadepin masalah cari pendeta? Gak ada, haleluya. Dewasa semuanya. Nggak ada yang cari pendeta ya? Nggak minta konseling ya? Bagus, sudah dewasa. Harus cari Tuhan sendiri. Kalau Bapak Ibu cari pendeta, pendeta mesti berdoa dulu. Ini masalahnya ini apa ya Tuhan solusinya? Kenapa kamu sendiri nggak cari Tuhan sendiri? Amin. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan dan oleh karena kebenaran. Di Roma 6 ayat 11 sampai 13.
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurutin keinginan daging kita ini yang harus tiap hari disangkal, pikul salib, matiin, supaya selaras dengan Tuhan, supaya kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ini by proses. Nanti dikirimnya bagaimana engkau belajar pikul salib sangkal diri, diprosesnya lewat orang paling dekat dengan hidupmu. Bisa itu anakmu, bisa itu suamimu, bisa itu sopirmu, bisa itu pembantumu, bisa itu karyawan. Dan mereka dipakai Tuhan untuk memproses, membentuk yang di dalam kita ini. Dan reaksi kita harus benar seperti yang Tuhan mau. Jangan sampai kita bereaksi salah. Ketika kita bereaksi salah, ujungnya akan salah semuanya loh. Reaksi kita yang benar di hadapan Tuhan akan menentukan ke depannya kita akan menikmati janji Tuhan apa tidak. Banyak hamba Tuhan di dalam Alkitab reaksinya salah ketika menghadapi persoalan. Ujungnya akan trouble di belakangnya. Bukankah Abraham bikin kesalahan? Nunggu janji Tuhan dan reaksinya salah. Diambil, Hagar ditidurin. Ujungnya problem sampai hari ini. Selalu menyisakan problem. Saul, banyak hamba Tuhan lain di Alkitab, diambil reaksi yang salah, yang gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ujungnya ketemu problem dan masalah. Karena kalau reaksi kita salah, gak sesuai firman Tuhan, iblis bisa ambil keuntungan di dalamnya. Sampai hari ini setan bergentayangan pakai tipu muslihat kok. Kalau setan datang, langsung kita tengking dalam nama Yesus, kan KO dia, kabur dia. Tapi bagaimana dengan tipu muslihat? Dengan kekecewaan, dengan sakit hati, dengan kita dibenturkan dengan orang lain, diperlakukan buruk orang lain, diperlakukan buruk suamimu, bagaimana reaksimu? Setan mainnya kalem dan halus, menjerat kita supaya kita jauh hidup dari kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Kita gak menggenapi janji Allah di muka bumi ini. Karena kerjaannya setan mencuri, membunuh, dan membinasakan, supaya rencana Allah tidak genapi dalam diri kita. Hanya orang-orang yang mau menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan, orang itu akan memiliki dampak yang berbeda. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda, otoritasmu berbeda. Masa depanmu juga akan berbeda di hadapan Tuhan. Amin. Ini belajar nih, setiap hari harus diberikan sama Tuhan. Jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan ini hati ini. Kalau tidak, ini dipenuhi dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nanti baca di Galatia pasal yang ke-5. Semua perbuatan daging itu seperti apa? Tujuan untuk jerat kita, nyeret kita hidup dalam dosa. Dan kita bisa merasa benar loh, merasa suci loh, tapi kelakuan kita gak berkenan di hadapan Tuhan. Ujungnya kita akan ditolak Tuhan. Bukankah kita semuanya ujungnya kita akan bertemu dengan Yesus? Dia didapati menjadi orang yang berkenan semua di hadapan Tuhan. Amin. Buat apa kita melakukan semua aktivitas agamawi hari ini dan ujungnya ditolak Tuhan? Gak ada gunanya. Kita sama-sama ingin dihadapi menjadi hamba Tuhan yang berkenan, jadi hamba yang berkenan, melakukan tepat seperti yang Tuhan mau kok. Untuk kita berjalan tepat seperti apa yang Tuhan mau, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, kita harus beri hati ini loh sama Tuhan. Jangan beri ruang kosong dalam hidupmu, apapun itu namanya. Keakuan, ego, amarah, ini yang sering nempel dalam diri kita nih. Tersinggung, sakit hati, benci, jengkel. Yang masih simpen seperti itu, bertobat hari ini, ambil keputusan untuk benar-benar menyerahkan hidup sama Tuhan. Kalau enggak, dari tahun ke tahun akan kamu habisin waktumu, enggak akan ada gunanya, enggak memiliki dampak apa-apa. Dari tahun ke tahun enggak akan ada perubahan. Orang lain bahkan nek ngelihat kelakuan kita kalau kita enggak akan berubah. Dari tahun ke tahun harusnya kita dipromosi Tuhan, dipakai Tuhan, diurapin Tuhan, semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bayangkan kalau kita ini hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Sebenarnya kita nggak perlu khawatir loh dengan hal apapun juga. Bapak Ibu khawatir, stres, bingung, karena masih ngandalkan ini loh. Kita lupa dengan Tuhan. Apapun yang membuat kita khawatir, stres, bingung tentang apapun juga, kita tuh pakai nalar kita hitung pakai pola pikir kita, dan tiba-tiba kita lupa dengan Tuhan yang begitu perkasa dan dahsyat. Makanya setiap hari bergaul dengan Tuhan, bergaul, katakan bergaul. Membangun keintiman, katakan membangun keintiman. Kalau
kita membangun keintiman dengan Tuhan, lama-lama kita menyerupai Tuhan. Tutup kamarmu, kunci dari dalam, matiin handphonemu, belajar serahkan hatimu sepenuhnya untuk Tuhan. Baru membangun keintiman itu setiap hari, itu continue untuk hari demi hari, bukan seminggu sekali, setiap hari. Katakan setiap hari. Tanpa kita memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan, ya, dengerin baik-baik, hidupmu akan kacau, berantakan, ruwet, karena setan akan selalu jebak dengan berbagai macam hal. Nah, kita semakin bergaul dengan firman, kita bergaul dengan Tuhan secara pribadi, itu adalah cara tercepat untuk mati daging loh. Kalau kau ingin mati daging, pikul salib, sangkal diri, masuk dalam hadiratnya Tuhan setiap hari. Karena kau lupa untuk melakukan dosa, karena kamu sibukkan dirimu dengan Tuhan. Kalau hari ini masih sibuk dengan dosa, sibuk dengan keakuan, ego, dan hawa nafsu yang kontrol mengendalikan kita, artinya kita ini nggak fokus sama Tuhan, kita fokus pada diri kita sendiri. Pengen hidupmu jadi orang berbeda, pengen dipakai Tuhan, pengen diurapin Tuhan, pengen kata-katamu punya bobot dan kuasa, orang datang kepadamu diajak ngomongnya diberkatin loh. Pengen seperti itu, pengen orang lain melihat Tuhan melalui manifestasi melalui hidupmu, masuk dalam hadiratnya setiap hari. Cara tercepat pikul salib, mati daging, sangkal diri adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Nanti langsung diprosesnya langsung. Waktu kamu diperhadapkan dengan orang, kamu bisa tenang dan relax dan enjoy. Ketika kamu melihat orang salah, nggak buru-buru menghakimi, ngomong kotor, ngomong jahat, ngomong jelek. Tapi kamu berpikir dengan caranya Tuhan berpikir, bertindak dengan caranya Tuhan bertindak. Kemanapun Tuhan tempatkan kamu, kemanapun kita ketemu orang itu akan merasakan hadirat Tuhan yang mengalir melalui hidup kita. Tuhan tuh mau pakai hidup kita menjadi kepanjangan tangannya, kepanjangan lidahnya, supaya nama Tuhan dipermuliakan di atas muka bumi ini. Sampai hari ini mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari ada orang nggak, orang di Surabaya ini hatinya bersungguh-sungguh dengan dia. Kalau didapati, kitab Tawarik katakan Tuhan akan melimpahkan kuasa, otoritas yang powerful sekali. Hidupmu pasti berbeda. Hidupmu pasti akan jadi berbeda. Setiap harinya kamu akan menikmati kebaikan Tuhan, karena setiap langkahmu setiap harinya itu memberkati orang. Jejak langkah kaki kita ini memberkati banyak orang. Selama ini kita jejak langkahmu bikin apa? Bikin kesel orang, jengkelin, bencekno kata orang Surabaya. Bertobat. Nyebelin orang lain, bertobat. Jejak langkah kita setiap hari, orang bersentuhan dengan hidup kita di jamah Tuhan, bersentuhan dengan kita dilawat Tuhan, bersentuhan dengan hidup kita diberkatin Tuhan. Ngalami kelepasan hidup kita bukan berbicara tentang aku, diriku, dan saya, tetapi hidup kita berbicara tentang orang yang di samping kita, orang yang ngalami Tuhan melalui hidup kita, orang diubahkan Tuhan melalui hidup kita, orang diberkatin Tuhan melalui hidup kita, orang dipulihkan Tuhan melalui hidup kita. Hidup menjadi berharga dan berbeda. Kita Mazmur katakan begini kan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Apa hitung apa? Hitung gajian, hitung transferan, hitung bonus, hitung liburan, tak lagi liburan. Hari-harimu kamu jalani setiap hari. Berharga nih, oh hari ini jamah Tuhan, orang dilawat Tuhan, diubahkan Tuhan. Hidupmu tambah hari tambah berharga, penuh pengurapan. Bayangkan setiap hari kita bergaul dengan Tuhan ya. Setiap hari kita bergaul dengan Tuhan. Setiap hari. Hari ini kamu bergaul dengan Tuhan. Sejam, 2 jam, 3 jam. Kalau ibu-ibu banyak waktunya, nggak lebih kosong kan? Jangan nonton TV, nonton drama Korea aja loh ya. Drama Korea bagus kan? Saya nggak suka nonton TV Indonesia. Saya suka nonton TV Korea, lebih bagus. Karena TV Indonesia isinya ribut, pusing. Kadang istri saya sukanya TV Indonesia, saya nggak suka. Ngapain saya mau isi dengan berita yang buruk, berita yang jelek? Jangan waktumu dihabiskan di depan TV. Bayangin setiap hari kamu bergaul dengan Tuhan. Dan jangan pernah turun dari tempat tidurmu sebelum kamu nyembah Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Setiap hari kita lakukan. Kita lakukan. Setiap hari kita lakukan. Tambah hari ya, kelihatannya nggak ada perubahan. Hidupmu kelihatan nggak perubahan. Tapi tiba-tiba ada orang di sampingmu di jamah Tuhan, dilawat Tuhan. Orang di sampingmu tiba-tiba akan ngalami Tuhan. Hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kalau kita lakukan ya biasa hari-hari, ya udahlah aku layaknya seperti orang dunia, bangun pagi, sarapan pagi, nonton TV, bikin nganterin anak dan lain sebagainya, terus besok dilakukan yang sama terus. Dari tahun ke tahun tidak akan ada perubahan. Justru kita mau ambil komitmen yang berbeda. Bergaul intim dengan Tuhan. Sembah Tuhan setiap hari.
Berikan hatimu jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Nggak perlu khawatir, nggak perlu stres, karena kamu kenal Tuhan. Siapa yang kamu layani? Yang menyertai kita setiap hari. Amin. Sudah berapa jam ini? Coba. Hah? Udah selesai? Ntar belum sarapan ini kelihatannya nih. Atau amin saja. Kalau saya bilang atau selesai aja, nanti jawabnya jangan dong gitu ya. Nggak ngerti ini. Kalau saya bilang jangan atau selesai saja, nanti jawabnya jangan dong gitu ya. Biar kayaknya butuh banget gitu loh. Atau selesai saja ini? Jangan dong. Wah, luar biasa nih. Haus dan lapar sama Tuhan. Ini baik-baik. Tuhan tuh mau setiap hari hidup kita ini menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bukankah ada ayat yang ngomong begini, selalu baru setiap hari, besar setiamu. Berkat Tuhan hari ini tuh selalu baru setiap hari. Hikmat, pewahyuan, pengertian, kuasanya, otoritasnya pengen dilimpahkan kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Tapi pada kenyataannya jarang orang yang bisa dipercaya. Hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang tertentu yang mau beri hatinya sepenuhnya untuk Tuhan, mau dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Dan itu harus dimulai dari tempat ini. Tahu nggak, hamba-hamba Tuhan pertama kali yang dipakai Tuhan luar biasa itu datangnya dari Surabaya, di sekitar Surabaya lah. Namanya pendeta Yerim. Itu hamba Tuhan yang pertama kali khotbah di Stadion Bung Karno. Dari Surabaya ini banyak hamba Tuhan dilahirkan, hamba Tuhan luar biasa. Dari tempat ini pun juga harusnya dilahirkan orang-orang yang luar biasa. Amin. Suatu hari kalau datang ada orang kerasukan setan, yang nenggeng bukan ibu gembala, bapak ibu semuanya. Amin. Lah kok nggak ada amin? Belum makan. Ntar makan sendiri di rumah masing-masing. Harusnya tambah hari pengurapanmu powerful. Urapanmu, hikmatmu, pengertianmu, pengalamanmu dengan Tuhan akan semakin mengubah hidupmu. Ini harus. Orang kenal kita, tambah hari ada perubahan. Aku tuh kalau deket kamu tuh adem rasanya, nyaman aku. Atau jangan deket dia, males. Paling mau ngutang lagi tuh. Jangan deket dia. Kalau dia nggak ngutang, dia ngomongin jelek orang lain. Kan ada orang-orang kayak begitu kan. Kenapa begitu? Udah begitu tukang ngutang bangga lagi. Ada lagi orang yang miskinnya udah ada miskin belagu lagi. Istilah saya itu mumpung miskin sombong, nggak mau belajar, nggak mau berubah. Tuhan tuh mau kita itu menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan mau setiap orang percaya ini ngalami Tuhan, hidupnya diubahkan, semakin dipakai Tuhan, semakin dipercayakan Tuhan, itu hal yang ajaib dan besar. Tapi banyak orang nggak ngejarnya ke sana. Yang dikejar yang kelihatan seperti orang dulu kejar itu. Makanan, minuman, papan, sandang, pangan yang dikejar. Fokusnya ke sana. Dan pada kenyataannya memang waktu kita banyak fokus di sana kan? Bener apa enggak? Terus kita bilang kita cinta Tuhan. Loh, waktumu cinta Tuhan berapa lama? Kamu ngapain? Orang yang terbiasa duduk diam di dalam hadirat Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Dia udah terbiasa di kantor, di mobil, di dapur, di jalan, komunikasi dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah latih hubungan kita dengan Tuhan di kamar doa kita, bagaimana mungkin? Pikiran kita akan melayang kemana-mana. Terus waktu kalau ngadepin masalah, yang dipikirin bukan janji Tuhan, bukan firman Tuhan, bukan tanya Tuhan, kita harus cari orang lain. Mulai chat sana, chat sini, cari solusi. Bukan solusi itu. Kamu minta pertolongan orang. Kita harus belajar menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya, tambah hari, tambah kita berikan sepenuhnya hati ini untuk Tuhan. Sepenuhnya untuk Tuhan. Jangan sisakan buat dirimu sendiri. Kalau kita hidup hari ini, hidup kita untuk Yesus Kristus Tuhan. Semuanya. Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, apapun yang kita mau kerjakan, kita lakukan, kita tanya Tuhan dulu. Bahkan kau mau marah pun tanya Tuhan, boleh marah apa tidak. Kebanyakan kalau kita marah kan lupakan Tuhan. Tahu-tahu udah nyakitin orang lain. Terus 30 menit kemudian ditegur Tuhan, ngapain kamu marah-marah? Baru kita nangis-nangis.
Udah terlanjur nyakitin hati Tuhan. Kita tuh mau nyenengin Tuhan. Katakan mau nyenengin Tuhan. Dari semua tindakan kita, ucapan kita, perbuatan kita tuh kok mau nyenengin Tuhan. Mau buat Tuhan tuh bahagia dengan hidup kita itu. Tapi pada kenyataannya hidup kita kan sering nyakitin hati Tuhan kan. Sering ngelukai perasaannya. Makanya di Efesus dijelaskan, jangan dukakan Roh Kudus. Tahu nggak arti kata duka? Menyakitin pikiran dan perasaan. Kita seringkali nyakitin perasaannya Tuhan. Tuhan itu bukan angin, dia seorang pribadi kok. Seperti ibu-ibu tuh loh, perasaannya sensitif itu loh. Kalau diomongin kasar suamimu langsung bermuram durja kan, sedih kan. Kalau anakmu ngomong lawan, rasanya kayak nyes gitu kan. Pernah ngerasain itu kan ibu-ibu? Bagaimana bapak-bapak kalau anakmu ngelawan sama dirimu? Rasanya kan gak enak, nyes gitu kan. Apalagi kalau suamimu, ibu-ibu yang suaminya ngomongnya tiba-tiba ketus tuh, rasanya tuh wajem gitu. Apa perasaanmu rasanya? Berduka kan? Sedih kan? Kok gak ngerti aku sini, suamiku udah hidup 50 tahun kok gak ngerti ya. Kadang kita seperti itu. Bayangin berapa banyak kali kita melakukan hal itu sama Tuhan. Kita udah melakukan dosa pelanggaran, kita gak peduli perasaannya. Terus kita merasa orang gak berdosa. Bagaimana mungkin hidupmu menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau berikan semuanya hidup kita untuk Tuhan. Tindakanmu harus nyenangin hati Tuhan. Jangan sampai nyakitin dan melukain hati Tuhan. Bayangkan kalau kita ini didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud bikin kesalahan pernah kan? Parah kesalahannya. Tapi di kisah para rasul dipromosi Tuhan menjadi orang yang berkenan di hadapannya loh. Why? Kenapa? Hatinya bertobat balik sama Tuhan. Kalau kita ini hatinya masih keras hari ini, merasa benar, merasa pintar, merasa hebat, merasa kaya, merasa cantik, maha benar sejagat raya, gak bisa ditegur, gak bisa dinasehatin, gampang tersinggungan, gampang ngamuan, gak terima masukan, pokoknya udah merasa benar, keras kepalanya bukan main. Bayangkan kalau kita seperti itu melukai banyak. Berapa banyak kita melukai hati Tuhan. Kok kita mau didapat menjadi orang yang menyenangkan Tuhan kok. Kalau kita ini nyenengin Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Kadang kita nggak minta apa-apa, Tuhan sering kasih. Bapak ibu kalau sayang sama anak-anakmu dan anakmu tuh sayang banget. Atau ibu yang di belakang sudah punya mantu dan mantumu sayang banget, perhatian, mau jalan dituntun, dibeliin apa. Terus tiba-tiba ngelihat dia punya kebutuhan. Kita tahu kebutuhannya, terus kita ada untuk nolong. Kita segera tolong atau kita biarin aja. Atau kita buru-buru tolong. Bapak Ibu bisa bayangkan kita dengan Tuhan. Tiap hari kita nyenengin Tuhan, nggak minta apa-apa. Tuhan lihat, beda ini. Ini anakku kesayangan aku, nggak mau biarkan. Diproteksi, dijagain, dilindungi. Tidak hanya itu, diberkati untuk berkatin orang lain. Nggak minta berkat pun, kalau kita tanggung jawab dengan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan sama kita, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Nyenengin hati Tuhan itu loh, harus matikan semua keinginan daging kita dan hawa nafsu kita. Ketika kita diperlakukan buruk kan rasanya kita ingin balaskan dalam beberapa hal. Saya pernah ngalami kok. Yang ngomong ini pernah ngalami. Tapi langsung saya bertobat sama Tuhan. Saya ingin Tuhan itu kok kurang ajar. Boleh nggak Tuhan sentil? Emang siapa lu? Kata Tuhan. Ngomong sama saya gitu. Dalam hati saya, Tuhan ngomongnya kan spesial. Tiap orang kan berbeda-beda. Ya udah Tuhan, ampunlah. Berkatin aja. Kadang kita diperlakukan buruk orang lain, pengen balas kan rasanya. Serahin ke Tuhan. Semakin kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan, orang mau tuduh, orang mau fitnah, orang perlakuan buruk, kamu hanya bisa senyum. Terima kasih Tuhan. Tuhan kalau bisa luputkan mereka dari mara bahaya. Karena Engkau berjanji dalam firman-Mu, barang siapa mengutuk aku, Tuhan akan kutuk. Janji Tuhan. Kok nggak ada amin ya? Ini sudah ngantuk nih kelihatannya nih. Ini jam berapa ya? Hah? Udah selesai berarti ya? Coba kita lihat ya janjinya Abraham tadi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, diberkati luar biasa.
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dipromosi, ada promosi Tuhan. Namamu masyhur ini artinya orang itu kenal. Matiin handphone, please. Kalau nama kita masyhur itu artinya apa saja yang kita kerjakan, apa yang saja kita lakukan diberkatin Tuhan. Seperti Salomo itu namanya masyhur kan. Dengerin khotbah saya beberapa hari. Saya bahas tentang Salomo, hikmat yang mendatangkan berkat. Kenapa kok Salomo diberkatin Tuhan? Karena dia memiliki hikmat. Namanya masyhur, karena orang terkenal pinter, kenal hikmat, memiliki pergaulan itu dengan Tuhan. Nah, awalnya permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan, bergaul dulu sama Tuhan. Kita ini adalah carang, Tuhan adalah pokoknya. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan, nggak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kita itu bukan siapa-siapa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya tadi udah bilang, saya itu tinggal di Malang, lahir di Malang, sekarang tinggal di Jakarta. Saya itu anaknya penjual pisang loh. Sekolah dibayar pakai pisang dulu. Nganterin pisang ke pasar dulu. Waktu masih SMP SMA itu. Kalau saya nggak ada Tuhan, memang Bapak Ibu mau dengar saya anaknya penjual pisang. Udah hitam lagi, kurang ganteng lagi. Tapi karena ada Tuhan, Bapak Ibu mau dengar kan? Harus ngalami Tuhan. Ini bergaul dengan Tuhan bertahun-tahun. Ibu itu kenal saya 2021, saya 2097 saya udah jadi hamba Tuhan. Nggak ada yang kenal saya. Saya setia lakukan. Khotbah di antara 2 juta orang, 0 yang gelinding semua alias 2 orang. Saya lakukan dengan setia. Doain orang. Mimpin orang setia, tapi bergaul dengan Tuhan terus. Tuhan ngelihat komitmen dan kesetiaan kita, Tuhan akan tambah-tambahkan. Dan nyatanya, yang ngomong di depanmu ini nggak kelihatan gembel kan? Dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Yang ini udah ngalami Tuhan, diberkati Tuhan, dijagain Tuhan sampai hari ini. Tuhan yang sama yang Bapak Ibu sembah juga Tuhan lakukan yang sama loh. Amin. Haleluya. Dan engkau akan menjadi berkat. Ketika Tuhan percayakan berkat sama kita, tujuannya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita memberkatin orang lain. Dari setiap rupiah yang Tuhan percayakan sama kita itu ada bagian untuk orang-orang susah loh, di luaran sana loh. Dari semua yang berkat yang Tuhan percayakan sama kita itu ada bagian untuk orang lain. Makanya jangan dimakan sendiri. Ada benih yang untuk ditabur, ada roti yang untuk dimakan. Ada bagian untuk orang susah. Saya komitmen sama istri saya. Saya bilang, Ani, kita punya income separuh buat kamu, buat kebutuhanmu, separuh kita mau bagi ke orang. Kita lakukan itu sejak tahun lalu. Dan itu memberkati kami. Bukan kami tambah susah, tapi kami tambah diberkatin Tuhan. Belajar, ketika Tuhan percayakan berkat, kita harus memberkatin orang lain. Hidupmu bukan fokus pada dirimu sendiri. Dapat berkat dimakan sendiri. Makan hanya sepiring kok. Nanti kalau makan 2 piring, nanti perutmu kayak ini loh. Ini lagi diet ketat nih. Makan cukup secukupnya, sisanya kita mau bagi buat Tuhan. Kebutuhan kita. Kalau ada saving, sisanya bagi buat Tuhan. Nggak harus bagi pendeta. Lihat orang sekelilingmu tuh, yang susah, saudaramu nggak bisa makan, sopirmu tuh melarat itu ya, yang susah kekurangan tuh, ditolong itu, dibantuin. Pembantumu, siapapun. Hidup kita bukan fokus pada diri sendiri, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Nggak ada orang pelit di sini. Katakan amin. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Orang yang memberkatin kita pun akan ketepah berkatnya loh. Karena ada penyertaan Tuhan. Orang yang memberkati kita diberkati double porsi loh. Karena ada penyertaan Tuhan melalui hidup kita. Pengen kan ngalami kayak begini? Pengen nggak Bu? Ketemu orang diberkati. Wih, aku seneng deket nama ibu itu. Ibu siapa namanya? Yen. Ibu Yen. Luar biasa kalau ketemu Ibu Yen itu. Kalau punya masalah ngomong sama dia itu rasanya adem ya. Ngomongnya firman. Kadang kita belum mau ngonselingin orang, belum ngomong apa-apa, baru ngomong 1 2 patah kata, Pak terima kasih ya Pak. Lu kan belum konseling, sudah ada jawabannya. Oh bagus, pulang. Kadang kita ngalami kayak begitu loh. Saya ngalami pengalaman itu berkali-kali loh. Lu katanya mau konseling, sudah Pak, udah dapat jawabannya. Ya sudah, amin, haleluya. Hidupmu mau dipakai Tuhan dalam skala hal yang berbeda yang belum pernah kamu bayangkan, kamu pikirkan. Makanya hidup bukan sekedar meratap diri. Betapa aku kekurangan, betapa aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa melakukan apa, betapa menderitanya aku. Kemarin saya ngonselingin orang, umurnya sudah hampir 65 tahun.
harus sudah matang secara rohani ya. Waktu saya duduk pertama kali langsung diomongin, saya itu sejak muda. Waduh, mateng. Orang udah 65 tahun, sejak dia ABG masih dipikirin terus. Betapa jadi beban berat orang kayak begini. Harusnya ditinggalin dong, jalan terus sama Tuhan. Tapi kita seringkali kan mikir yang lama-lama dipikirin, nggak penting, ya nggak penting-penting, nggak usah dipikirin. Bagaimana orang ini bisa dipakai Tuhan? Kalau mikirin semua yang buruk, sekarang umur 65 tahun, tiba-tiba umur 15 tahun diceritain, 25 tahun, ceritain 30 tahun, saya hanya dengerin, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Kita ngomong bisa, saya itu bukan konselor yang baik, Bapak Ibu kalau dengerin khotbah saya kan isinya marah-marah semua kan. Saya coba belajar dengerin, dan itu belajar saya itu belajar sabar, mati daging, pikul salib, sangkal diri buat saya itu luar biasa. Istri saya tanya pulang, "Gola kok lama?" Iya. Haleluya pokoknya. Puji Tuhan orangnya belajar berubah hari ini. Tapi bayangin kalau kita ini setiap hari berubah terus. Kamu kemanapun kau pergi, ketemu orang diberkati, ketemu orang dijamah Tuhan, ketemu orang yang ngalami Tuhan melalui hidup kita. Bukankah kita ini adalah bait Allah yang kita semakin hari diubah menjadi serupa segambar Dia dari kemuliaan yang semakin besar, dan orang bisa melihat kemuliaan itu manifestasi melalui kehidupan kita. Amin. Itu dimulai dengan pikul salib, mati daging, sangkal diri. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Bentar lagi selesai. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ada orang ngutukin kita, jelekin kita. Alkitab ngomong kan berkatin kan. Ternyata Tuhan yang campur tangan. Kenapa sih kok kita ini nggak boleh ngelawan orang, atau menyerang balik, atau membalas balik, atau kita mau mengklarifikasi? Kalau ada orang menceritain kita kepada orang lain, kita nggak perlu klarifikasi. Aku nggak seperti dia ceritain, nggak perlu. Kasih waktu buat Tuhan untuk membela kita. Kita suruh diam diri. Waktu berdiam diri kan Bapak Ibu mesti mati daging, pikul salib, sangkal diri kan. Rasanya Tuhan nggak enak nih ceritain gimana nih. Belajar diam dalam hadiratnya. Tuhan akan bela perkaramu. Bayangin kalau orang yang memberkati engkau diberkati, orang yang mengutuk engkau diberkati, yang mengutuk engkau dikutuk. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Powerful enggak? Tuhan mau ini loh dalam hidup kita. Ini tidak akan digenapi sampai kita menyerahkan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tidak heran orang ngejar ininya dulu, kejar mati-matian, babak belur malahan. Kalau kita kejar Tuhan, kita dapat semuanya. Dimulai dengan mati dagingmu. Sangkali semua keinginan dan hawa nafsu semua yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Taklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Kita ngelihat tahun-tahun ke depan, sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Saya berdoa, firman yang saya sampaikan ini langsung dipraktekin di rumah. Tiba-tiba kau ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan, kau bisa senyum dan haleluya. Amin. Tiba-tiba kau diperhadapkan hal yang gak enak, langsung bilang, oh firman-Mu pelita bagiku. Langsung praktek aku Tuhan. Kita praktek ngalami kemenangan. Waktu kita praktek dan respon kita benar, kita naik level. Waktu kita naik level, kita menghadapi setan yang levelnya lebih powerful lagi. Kita harus kuat lagi dengan Tuhan. Amin. Ngerti gak sampai sini nih? Ini jam makan siang nih, kayaknya gak ngerti nih. Saya ulangi lagi. Waktu kita dipromosi Tuhan, menang dalam satu level, naik level dong. Kita menghadapi kekuatan setan yang berbeda lagi loh. Kita butuh kekuatan yang berbeda lagi dari Tuhan. Makanya setiap hari bergantung sama Tuhan. Semakin kita bergaul dengan Tuhan setiap hari, Tuhan akan bawa ke dalam level yang berbeda. Tuhan akan bawa masuk ke dalam kedalaman dimensi yang berbeda dengan Tuhan. Tuhan akan percayakan hal yang besar, urapan yang berbeda, pewahyuan yang berbeda, dan dampakmu akan semakin gede. Ini orang Kristen harus sampai level ini. Kalau enggak, dari tahun ke tahun tetap sama. Orang dunia punya istilah namanya insane. Insane, bukan isin. Insane. Ini English from Java, ini nggak bagus. Insane itu artinya gila. Bahasa orang Jawanya lebih keren lagi, edan. Ada orang yang pingin hasil yang berbeda, tapi yang dilakukan dari tahun ke sama terus. Pingin dipakai Tuhan, doa males. Baca firman Tuhan, mau puasa, laparnya bukan main pagi-pagi. Siapa yang pernah ngalami kayak itu? Ada sesuatu yang berjuang melawan dalam diri kita ini. Kita melakukan yang baik, yang jahat yang justru kita lakukan. Kata kita Roma kan seperti itu.
Nah itu harus belajar pikul salib sangkal dari mati dagingnya. Kalau enggak, kita nggak bisa, nggak komitmen sama Tuhan. Kita itu kalau nggak komitmen bergaul intim dengan Tuhan, itu kita akan susah sekali loh. Karena kita punya banyak alasan. Mau inilah, mau itulah, encok, pegeliru, asam urat, rematik lah, segala macam lah. Mau ketemu anak, ketemu cucu, ketemu mantu, dan lain sebagainya. Kita punya banyak alasan untuk membenarkan diri. Supaya kita biar nggak tertuduh gitu loh. Kalau nggak berdoa. Padahal kita harus bangun keintiman itu dengan komitmen. Komitmen yang kuat dengan Tuhan. Kalau enggak bisa. Kalau komitmen berdoa 1 hari, 2 jam, 3 jam. Nanti tahun depan saya akan lihat orang-orang di sini waktu nyembah Tuhan berbeda urapan. Kalau kita sudah terbiasa nyembah di kamar doa kita, bangkit berdiri sama-sama. Nyanyi lagu apa yang enak ya? Kau ku sembah aja. Dengar ini baik-baik. Pakai string. Kalau kita terbiasa nyembah di kamar doa kita, terbiasa dekat dengan hadirat Tuhan di dalam penyembahan di rumah kita. Waktu di sini kita nyembah hadirat Tuhan begitu kuat, powerful. Tetapi kalau kita nggak pernah nyembah, datang ke sini nyembah, apa gue? Apa gue? Ngerasain apa gue? Ilalalala apa? Lalalala. Lili lali lama-lama. Tapi kalau kita ini biasa bergaul dengan Tuhan setiap hari, di kamar doamu, beri waktumu sama Tuhan, nyembah Tuhan, bergaul ini. Pakai string bisa? Stringmu. Biasa nyembah, mulai ketutup matamu. Itu biasa nyembah di rumahmu. Di sini kamu akan merasakan Tuhan begitu powerful. Nyembah begini, hadiratnya kuat. Tahu nggak kebangunan rohani pertama kali terjadinya di kota Soe di Kupang? Ada orang-orang haus dan lapar nyembah Tuhan. Seluruh desa itu dilawat Tuhan, karena ada orang haus dan lapar akan Tuhan. Cari bukunya Meltari, I Like Mighty Wind judulnya. Itu bagus sekali. Bapak Ibu kalau ingin belajar nyembah Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, cari bukunya Madame Jane Guyon. Judulnya Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Kemarin saya beli di Tokopedia, ada di Malang tuh. Kalau ada saya beliin semuanya di sini. Tapi bukunya udah langka. Itu belajar membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Madame Jane Guyon, Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Itu powerful sekali. Itu buku ditulis tahun 18 berapa gitu. Ini orang mengalami Tuhan. Kalau hidupmu pengen ngalami Tuhan setiap hari, di tempat ini semakin hari semakin powerful. Penyembahanmu powerful, dimulai dari kamar doamu. Dan semakin kamu nyembah Tuhan di kamar doamu, kamu buat tempat sini, kamu berada di mana-mana, orang akan merasakan dari Tuhan yang nempel dalam hidupmu. Amin. Praktek ya. Kita akan sama-sama nikmatin Tuhan begitu powerful tambah hari. Tahun depan tempat ini udah nggak penuh, nggak akan muat lagi, akan tambah di tempat lain dikembangkan. Karena ada orang-orang yang haus dan lapar. Di mana ada orang-orang yang haus dan lapar, kita akan nyedot hadirat Tuhan. Akan Tuhan membuat manifestasi yang powerful sekali. Tapi kalau kita nggak punya kerinduan, rasa haus dan lapar akan Tuhan, ya udahlah, sama aja dengan biasa-biasa ibadah lain. Kamu nggak akan dapat apa-apa. Hidupmu juga nggak akan ngalami apa-apa. Miliki kerinduan yang berbeda, kehausan dan kelaparan akan Tuhan yang berbeda. Tutup matamu. Tutup matamu oleh sembah Dia. Sembah Dia. Alabagasyana mandarana. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Terus Tuhan, terus Tuhan, terus sembah, terus semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu sedang mengalir. Lawat orang dalam ruangan ini. Lawat Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karalabaka syana mandarana.
Ipakaralabata paranamata. Inamata karalabashana mata. Ikerebete pepe piana manta pakan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, siang hari ini lawat orang-orang dalam ruangan ini. Sekarang Tuhan, maka rapatakan namasya, maka ralabakan narabasyik ini. Ralabaka shana mandarana matamba. Ike rebete pepe piana mashana. Makara labashana mata. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, Engkau sendiri sedang berurusan dengan mereka Tuhan. Jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka. Tuhan, terus lawat mereka, penuhi mereka dengan urapan yang baru. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah, terpahat dalam loh batin kami yang dalam firman jadi kehidupan. Materaikan dalam setiap orang dalam ruangan ini Tuhan. Firman menjadi praktek hidup dan mereka dilawat Tuhan. Hidupnya diubahkan Tuhan. Ngalami Tuhan. Makasih ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat urapan-Mu. Biar mereka setelah pulang dari tempat ini tetap merasakan hadirat Tuhan, tetap menikmati kekuatan dan kuasa Tuhan. Hidup mereka dipimpin, dibawa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Makasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan. God bless you.